Di ruang publik semakin berderu nama ayahanda Bapak Yusuf Kalla kembali jadi sorotan, bukan karena jejak kenegarawanan yang melintang ketika merajut perdamaian, melainkan pernyataan yang kontroversi dan belitan kepentingan bisnis mulai banyak dipertanyakan. Sekarang mari kita lihat data. Berdasarkan yang beredar, terungkap fakta relasi bisnis beliau dengan pembiayaan dari bank-bank himbara. BNI 7,1 triliun, Bank Mandiri 16,38 triliun, BRI 6,8 triliun, BSI 766,5 miliar. Jika di total angkanya mencapai 30,33 triliun per April 2026. Ini bukan hanya angka, tapi dibaliknya ada konsekuensi moral. Manakala negara menopang kesetiaan tak seharusnya terbelah. Dalam lensa ekonomi politik, relasi bisnis dan politik selalu berada di zona rawan. Aktor yang berkiprah pada politik dan bisnis cenderung menghadapi dilema inheren, menjaga objektivitas atau tergelincir dalam bias kepentingan. Saat Bapak JK lantang mengkritisi kebijakan negara, misal terkait energi, substansinya tidak hanya didengar, namun juga publik membaca konteksnya. Kritik yang semestinya memperkuat negara justru terbaca sebagai tekanan di balik kepentingan ekonomi yang terusik. Ketika relasi bergeser dari simbiosis ke potensi konflik kepentingan, di titik ini persepsi seakan menjelma menjadi realitas politik. Inilah pentingnya standar kenegarawanan. Seorang negarawan bukan hanya diukur dari pengalaman dan jabatan, tapi juga kemampuan untuk mengutamakan kepentingan negara, national interest. Saat narasi yang menyudutkan negara hendak didengungkan, sementara jejaring bisnis yang dibidani turut menikmati sokongan negara. Mengapa ini luput dari refleksi? Kritik tentu penting dalam demokrasi, namun kritik yang berangkat dari kepentingan tertentu jelas bersoal secara etik. Bijak dalam mengkritik itu penting supaya tidak menimbulkan kesan hanya bersuara saat kepentingan terusik. Karena itu, kritik kepada Bapak JK yang semestinya kita sebagai generasi muda menjadikan beliau sebagai role model seharusnya dibaca sebagai panggilan untuk kembali ke panggung yang lebih tinggi, panggung kenegarawanan. Maka dorongan publik kepada beliau harus dibaca sebagai harapan, bukan serangan. Harapan agar beliau kembali menempatkan diri sebagai negarawan, bukan memperkeruh kondisi dalam situasi ketika negara menghadapi tekanan fiskal, gejolak energi, dan ekspektasi publik yang tinggi. Suara negarawan senior seperti Bapak JK seharusnya menjadi jangkar stabilitas, bukan sumber kegaduhan baru. Kritik tetap penting, tetapi akan jauh lebih bermakna jika berdiri kokoh di atas kepentingan bangsa, bukan bayang-bayang kepentingan usaha.